Lebaran merupakan waktu yang tepat untuk bersilaturahmi bersama keluarga. Tapi biasanya saat berkumpul bukan hanya sekedar menanyakan kabar, melainkan ada banyak pertanyaan pribadi yang meresahkan. Seperti, kapan wisuda? Kapan menikah? Kapan punya momongan? Kapan nih nambah anak lagi? Nah, bagaimana cara menghadapi dan menjawab pertanyaan horor tersebut? Dok, emang harus siapin mental apa untuk menyambut Lebaran? Gimana nih, Dok? Sebenarnya biasanya nyiapinnya baju baru ya, Nah, tapi baju baru tuh sebenarnya nggak cukup buat tameng dari pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika Lebaran tiba. OMG. Tuh, kan bener sahabat-sahabat Nutrimax. Jadi jangan cuma mikirin baju aja ya. Jangan cuma mikirin yang penampilan luar. Nih, yang di dalam nih benar-benar harus disiapkan. Oke dokter, kita langsung aja nih. Lebaran itu identik ya dengan silaturahmi. Nah sebenarnya dok, ada manfaat apa sih dari silaturahmi itu? Secara bagi kesehatan mental. Sebenarnya kalau silaturahminya tuh sangat bagus ya buat kesehatan mental. Yang pertama, kita tuh kan sebenarnya manusia makhluk sosial kan, jadi pastinya bertemu dengan banyak orang ya, apalagi keluarga dalam situasi yang hangat itu akan menimbulkan rasa yang nyaman, dan biasanya rasa nyaman ini kan berkaitan dengan hormon endorfin gitu ya. Jadi kita merasakan enak gitu kan, kemudian merasakan rasa bahagia, serotoninnya juga bagus gitu. Dan juga tentu saja ketika kita bicara tentang silaturahmi, ini sebenarnya ada yang namanya respon merecall memori lama gitu. Ya. Jadi akhirnya kayak terapi kalau misalnya orang demensia itu disebut reminiscence. Jadi mengingat-ingat memori-memori lama yang ini juga berfungsi nantinya untuk juga memperbaiki bagaimana kita menata memori baru. Sebenarnya penting banget gitu. Jadi akhirnya ingat, oh iya zaman dulu ya waktu masih kecil ya kita seru-seruan di halaman eyang gitu kan. Nostalgia ya dok ya? Ya bude, om, tante, kakek nenek, oma, opa gitu. Itu bagian yang sangat bagus gitu untuk proses recalling memori. Dan kemudian menimbulkan rasa kebersamaan supaya nggak ngerasain terisolasi gitu ya. Dan ini adalah hal yang cukup bagus untuk kesehatan mental ketika situasinya juga baik-baik saja. Iya, kita jadi kepikiran ya, maksudnya itu suasana yang indah, yang bisa merecall memori-memori kalau baik-baik saja. Nah, sekarang kalau situasinya nggak baik-baik saja, Lebaran itu kan momen untuk saling memaafkan. Nah, kalau setelah itu udah selesai nih, cipika-cipiki, udah ya maafin ya, bla 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 bla. Abis gitu kan nggak langsung pulang ya dok ya, masih di situ ngobrol-ngobrol nih. Habis gitu muncul nih pertanyaan-pertanyaan yang menohok. Nah, kadang tuh membuat kita tuh jadi emosi gitu ya, bikin tersinggung. Padahal dok, kan baru maaf-maafan. Nah gimana sih dok kita bisa memaafkannya gitu loh, artinya kita tuh nggak baper gitu ya. Tapi gimana nggak baper ya, soalnya pertanyaan itu kan pertanyaan pribadi yang betul-betul tuh meresahkan banget gitu dok. Gimana dok? Meresahkan masyarakat ya. Udah mau kan begitu. Jadi kita bicara tentang baper dulu gitu ya. Baper atau bawa perasaan. Kesannya nggak boleh, orang tuh nggak boleh baper, padahal perasaan kan bagian dari otak kita gitu kan. Otak kita itu kan membawa perasaan, pikiran, dan perilaku. Nggak mungkin kan ke supermarket perasaannya ditinggal ya di rumah ya gitu. Iya dong, nggak mungkin dong. Jadi pasti yang namanya perasaan itu ke bawah jadi satu paket, sama pikiran sama perilaku. Jadi ketika dibilang jangan baper ya nggak bisa, bahwa perasaan itu pasti terjadi gitu. Jadi sebenarnya kita yang perlu berhati-hati untuk menyampaikan atau menanyakan sesuatu yang membuat orang itu offended atau tersinggung gitu. Yang kedua, kita berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya kita ini bisa bersikap gitu kan ya. Nah, gimana kita bersikap terhadap penanya gitu. Tentunya kalau kita bicara tentang keluarga, ada hal yang harus kita jaga gitu kan ya.
hubungan dengan keluarga harus kita jaga. Apa yang sudah terjadi di masa lalu sebaiknya tidak terjadi di masa depan. Tetapi tentu saja ketika ada di Lebaran, dipaksa kadang-kadang ya harus memaafkan gitu. Prinsipnya adalah kapan kita disebut memaafkan ikhlas atau tidak, itu kalau kita berbicara dari sisi otak ya. Ketika kita sudah tidak merespon memori buruk itu dengan buruk secara respon emosi, sebenarnya kita tuh sudah bisa disebut sebagai memaafkan gitu. Jadi apakah harus terucap ya aku maafin tapi ternyata respon emosinya masih buruk, ya berarti kan belum memaafkan gitu. Tapi kalau kita mungkin nggak mengucapkan saya memaafkan, tapi ketika memori itu datang ya atau ketemu orang itu udah biasa aja, ya itulah sebenarnya proses memaafkan gitu. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut ngerespon pertanyaan-pertanyaan yang tipe. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih pertanyaan-pertanyaannya apa aja sih yang sering banget terlontar ya, dan bahkan kita nih pernah nih jadinya kena mental ya dok ya. Nah, ini nih pertanyaannya misalnya yang belum lulus, harusnya 5-6 tahun udah lulus sidang wisuda, ini udah 7 tahun kebanyakan cutinya. Mungkin kan karena kesibukan kerja juga dok, misalnya kuliah sambil kerja, kan ada banyak alasan-alasan di belakang sana yang mungkin orang yang nanya nggak tahu gitu. Nah, kalau ditanya kapan lulus, kapan wisudanya, itu kan jadi aduh beban gitu ya dalam hati tuh. Ya lo nggak tahu apa maksudnya hal-hal yang di belakang sana, apakah dia sudah mencoba berkali-kali skripsinya atau banyak cuti karena hambatan di pekerjaan atau gimana, kan tuh orang nggak ngerti gitu. Harusnya kita itu menjelaskan panjang lebar alasannya kenapa belum lulus dan wisuda, atau gimana dok baiknya? Jadi tipe penanya tuh ada 3 sebenarnya ya. Kriteria penanya gitu. Jadi ada yang namanya kriteria penanya yang penting nanya gitu ya. Yang kedua ada kriteria penanya terkait penanya mendang-mending gitu ya. Yang ketiga adalah tipe penanya berujung ke nasihat. Nah, kita mesti kenalin nih keluarga-keluarga kita itu sebenarnya tipe penanya kayak apa gitu. Kalau yang pertama, yang tipe penanya yang penting nanya, itu sebenarnya dia nanya cuma sekedar biar nggak awkward aja keadaan, udah lama nggak ketemu gitu kan. Kemudian dia bingung mau ngomongin apa, nah metodenya bertanya gitu ya. Tapi sebenarnya dia nggak terlalu mengharapkan dengan jawaban kita apa, dia juga mengejar detail gitu. Yang penting gimana? Kok sekarang gemukan sih gitu. Sebenarnya dia yang penting nanya, tapi masalahnya karena yang penting nanya itu dia juga random aja nanyanya gitu, sehingga apa yang terjadi kita jadi ngerasa wow kok ngaco ya pertanyaannya, ini body shaming ini gitu misalnya. Jadi dia memang asal nanya supaya nggak awkward gitu. Nah, untuk tipe yang asal nanya ini kita ya cukup jawab iya sekarang memang kayak gitu. Nah, jadinya hal-hal yang superficial juga gitu. Kemudian yang kedua, tipe penanya mending. Tipe penanya mendang-mending ini bertanya dalam rangka untuk menggali permasalahan yang terjadi sama kita gitu ya. Kenapa kok kamu belum begini? Kenapa sih? Awalnya kesannya kayak concern, awalnya kesannya kayak pingin mencari, membantu untuk mencarikan solusi, tapi membandingkan dengan permasalahan dia. Iya, dulu aku zaman kuliah mah lebih berat loh daripada kamu. Kamu kan masih mending berangkat kuliah naik mobil ya. Aku harus jalan kaki, bla 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 bla. Jadi dalam rangka sebenarnya untuk membandingkan dengan itu dan membandingkan bahwa ini loh aku bisa mengatasi apa yang sebenarnya kamu rasakan. Itu yang mendang-mending gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penanya tipe akan berujung nasihat gitu. Jadi kalau mungkin hidupnya sudah sukses banget gitu ya, kemudian sudah mencapai apa yang dia harapkan gitu, kemudian dia bertanya untuk sebenarnya akan berujung dengan menasehati gitu. Kamu harusnya gini, caranya gitu, harusnya gini, caranya gitu. Well, menasehati pastinya baik ya, tujuannya memberikan informasi, tapi perlu dipahami yang dinasehati itu butuh nasihat apa enggak gitu. Ya kan? Itu butuh nasihat atau enggak gitu.
Kalau lagi nggak butuh nasihat ya sebenarnya sih nggak perlu-perlu juga untuk memberikan nasihat gitu. Karena kita kan silaturahmi tidak selalu ingin mencari informasi ya. Nah, itu Nggak dia. selalu. Itu dulu kita ada 3 Oke, tipe ada penanya 3 penting, tipe penanya. mendang, Mm-mm. mending dan berujung nasihat. Nah nanti kita bahas tuh gimana Aduh, cara nyebelin kata. banget itu yang mendang-mending itu. Ih, bilang aja dia mau dipuji gitu loh yang mendang-mending itu ya. Gemes. Oke, Dok, coba tolong kasih saran nih. Ini banyak banget nih, Dok, yang setiap lebaran bahkan menghindar. Karena apa? Karena jomblo. Nah, ini tentang pertanyaan pasangan hidup. Emangnya milih pasangan hidup itu kayak milih baju atau milih makanan gitu? Ini kan berbeda-beda masing-masing orang. Terus kadang-kadang bukannya kita nggak usaha udah kemana-mana sampai pakai aplikasi jodoh misalnya. Tapi kalau emang belum waktunya, nah, Dok, mau dijawab nih misalnya dibilang polos-polos aja. Ya emang sih Tante, saya belum punya pacar. Ya itu kan takut disangkain kita tuh nggak laku gitu. Ntar malah kita kena semprot lagi. Makanya penampilan diberesin ini segala macam. Tapi kalau dibilang ada kok pacar, cuman belum waktunya aja dikenalin sama Bude misalnya, berarti kita bohong. Nah ini Dok banyak banget nih, ini banyak banget sahabat Nutrimak yang mengalami ini. Gimana Dok solusinya?